Kalau kamu lihat komposisi pemain timnas saat ini gimana? Sekarang terlalu banyak naturalisasi sih. Terlalu banyak naturalisasi. Terlalu banyak naturalisasi. Dan menurut kamu ini nggak sehat? Bukan nggak sehat sih. Cuma kesian kita adakan kompetisi di dalam negeri, gunanya untuk apa? Ya. Tapi kan dianggap jangan mental tempe dong, nggak mau bersaing gitu. Kita cuma kalah apa aja ya. Mereka mainnya di luar negeri, kita mainnya di dalam negeri. Ya hanya kalah itu menurut Kalah kamu. itu aja. Nah, kalau secara kualitas kamu yakin masih bisa bersaing? Kalau kualitas kita 11-12 sama mereka. Oh, 11-12. 11-12, nggak kalah jauh sama mereka. Oh, enggak. Coba aja kalau mau ini PSSI bikin uji coba antara pemain lokal sama naturalisasi. Dan kamu yakin bisa menang? Bisa. Gitu. Kenapa yang kemudian membuat kamu optimis orang-orang Indonesia itu pemain-pemain yang di Liga 1 itu bisa menang? Demi dada. Oh iya. Lambang di dada. Oh, lambang di dada. Garuda. Ya? Kebanggaan ya. Kebanggaan tersendiri. Siapa masyarakat Indonesia siapa yang tidak mau main di timnas? Iya. Pemain muda mana yang tidak mau main di timnas? Semua kepengen main di timnas. Cuma tinggal tunggu waktu dan momen. Habis towel, terbitlah si Tahir ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua, saudaraku sebangsa dan setanah akhir. Pernyataan dalam cuplikan video ini, akhirnya si M. Tahir alias Muhammad Tahir, mungkin alias Muta ini, pada akhirnya dihujat oleh netizen. Tahir mengatakan bahwa kualitas pemain lokal di Indonesia ini 11-12 dengan pemain timnas. Padahal passing bola saja masih diajarin oleh Sintayong. Giring bola saja masih juga diajarin oleh Sintayong. Kok pede sekali ya? Ya, tapi begitulah manusia-manusia yang tidak akan pernah bisa maju karena di dalam dirinya sudah ada sifat iri, sifat dengki, sifat yang pada akhirnya maunya menang sendiri. Padahal kalau kita mau berpikir dengan menggunakan logika akal sehat kita dan kita mau bersikap sportif, pastinya ketika kita melihat banyaknya pemain keturunan yang ada di timnas Indonesia itu semestinya menjadi motivasi. Kenapa mereka bisa, lalu kami tidak? Atau contoh lain misalnya, kenapa seorang Marcelino dia bisa bergabung dengan pemain timnas padahal usianya masih muda belia? Lalu si Tahir ini yang usianya sudah 30 tapi tidak laku-laku juga. Ya, begitulah kualitas pemain kita yang lebih banyak nyinyirnya ketimbang eksekusinya. Saudara, dalam beberapa menit ke depan saya akan menyajikan cuplikan-cuplikan video di mana adik dari si towel yang bernama Tahir ini ramai-ramai dihujat oleh netizen. Ya, rupa-rupanya kualitas antara seorang Tommy Welly alias Towel dan Muhammad Tahir alias Mutar ini, rupa-rupanya mereka adalah pasangan yang serasi. 11-12 sama-sama pasangan nyinyir. Mari kita simak bersama-sama. Jadi gini, kalau ngomongin timnas sebetulnya sih bukan soal gue, bukan soal STY juga. Jadi concern gue itu tentang bagaimana timnas itu sebagai barometer gitu loh. Jadi bukan mau cari viewer juga, bukan mau nyenengin viewer juga, karena mungkin gue nggak berbakat nyenengin orang. Kalau ingin disukai orang ya jadi tukang es krim, ya atau alat bantu gitu kan, itu pasti disenengin orang.
Tapi ada satu orang sepupu bodoh. Sepupu bodoh. Bodoh Anda sepupuku. Bodoh. Bodoh. Biar batal puasa, biar Anda bodoh. Oke, jadi ada satu hal lucu lagi yang gue mau bahas dari podcast Bung Akmal dengan pemain sepak bola bernama M. Tahir. Tapi bukan yang soal 11-12 itu gue sudah pernah bahas, kalian bisa cek sendiri. Tapi gue mau kita bahas yang ini nih, yang satu ini lebih lucu. Nah, ini gue mau bahas soal percakapan ini. Kan M. Tahir bilang timnas kita itu kebanyakan naturalisasi sekarang. Tapi ketika ditanya saran pemain yang bisa masuk timnas, dia menyarankan pemain naturalisasi juga, yaitu Beto. Ini bisa loh orang punya dua kepribadian dalam menjawab dalam satu wawancara, dalam satu podcast yang sama. Ini luar biasa. Dan Ruben Sanadi top pada masanya. Sekarang sudah 37 tahun. Saingannya Arhan, Shane Patinama, Nathan Joe. Nggak masuk akal dong. Kalah dong. Secara stamina, secara udah lewat lah masanya. Bukan berarti Ruben Sanadi jelek. Dia top. Pernah jadi salah satu back kiri yang top. Beto 45 tahun. Dia striker yang dinaturalisasi karena memang hebat. Walaupun dia nggak punya darah keturunan Indonesia, tapi dia dinaturalisasi karena hebat. Ya, dia pernah di zamannya Luis Milla kalau nggak salah sama Lili Palikan, luar biasa. Tapi masanya juga udah lewat, 45 tahun. Plus dia pemain naturalisasi yang nggak ada keturunan darah Indonesia. Nah, si M. Tahir ini mempermasalahkan naturalisasi yang punya darah Indonesia. Ini kan dua hal yang kontras gitu. Jadi gue gak ngerti nih. Memang pemain bola udah ada porsinya masing-masing. Komentator atau pengamat ya tugasnya ngomong, ya kan? Makanya jangan suruh gue main bola. Tapi ketika pemain bola ya tugasnya main bola aja, nggak usah ikutan ngomong. Kalau ikutan ngomong jadinya kalian bisa lihat sendiri. Ya? Paham? Hebohnya M. Tahir yang baru-baru ini ngaku-ngaku punya kualitas setara dengan pemain naturalisasi bikin gua penasaran coy, sejauh mana sih karir sang mega bintang kita ini? Jadi M. Tahir ini termasuk salah satu pemain yang cukup senior lah, khususnya bagi tanah Papua. Mayoritas karir pemain kelahiran tahun 94 ini dihabiskan bersama Persipura Jayapura. Dan M. Tahir memulai karirnya dari level akademi U21 sampai akhirnya dia tembus ke tim senior di tahun 2015. Tapi pas masuk level senior Persipura, saat itu Persipura udah bukan lagi di era keemasannya. Jadi dia nggak sempet tuh ngerasain gelar trofi bersama Persipura. Seiring berjalannya waktu, M. Tahir juga udah pernah main di klub Rans Nusantara di Januari 2023. Di bulan Mei-nya dia balik lagi tuh ke Persipura. Dan di bulan Juli, M. Tahir pindah lagi ke Madura United. Lalu di bulan November 2023, dia pindah lagi ke PSBS Biak. Dan puncak karirnya adalah menjadi juara Liga 2 musim 2023-2024. Dan mengantarkan PSBS Biak promosi ke Liga 1. Gimana Bre? Udah setara belum nih karirnya sama pemain keturunan? Dan kita adakan kompetisi di dalam negeri, gunanya untuk apa? Ya. Itu kalau Brazil, Argentina, Prancis, Belanda berpikirnya kayak abang ini, mereka nggak bakalan juara dunia dan juara Piala Eropa itu. Sumpah lah. Nggak mungkin Brazil maksa hanya harus manggil dari liga-liga Brazil, Sao Paulo, Flamengo, kayak Argentina, Boca Junior, River Plate. Kagak mungkin bang. Belanda itu juara Piala Eropa, manggilnya semua Van Rietkat, Ruud Gullit, Van Basten di AC Milan. Pasti pemain-pemain yang bermain di liga-liga terbaik di dunia yang mereka panggil, bukan yang di domestik. Walaupun domestiknya itu jauh lebih bagus dari Liga Indonesia bang, tetap aja mereka manggil pasti yang di liga-liga terbaik. Dan satu lagi abang bilang abang pengen pemain naturalisasi diadu sama pemain-pemain dari liga-liga lokal. Buat apa bang? Kita juga udah tahu kualitasnya gimana. Mungkin lah bisa lah abang menang lawan ini gara-gara dukungan penonton apa segala macam. Tapi berani nggak? Bisa nggak abang jamin kalau liga-liga yang main di liga domestik itu bisa menang lawan Vietnam?
Sudah terbukti kok 20 tahun nggak pernah menang. Baru ini juga kita menang. Buktinya udah ada. Nggak ada yang perlu diinin lagi. Udah terlalu lama kita gini-gini. Bahkan kalau boleh jujur nih, saya dulu nggak ngerti sepak bola bener-bener Piala AFF itu saya ngeliat masih seru bang. Kalau sekarang kok jadi kayak gini sih mainnya. Udah begitu bang. Kalau pemikiran yang gini-gini terus dilanjutkan, nggak bakalan maju-maju sepak bola kita. Aku dulu pikir cuman pengurus-pengurus PSSI organisasinya aja yang bikin, ternyata pemain-pemain kita juga SDM-nya kayak abang sih. Jadi susah jadinya kita maju-majunya. Orang mah kalau nggak dipanggil di timnas itu membuktikan di klub bermain dengan baik biar negara yang dia mau bela itu mau manggil dia gitu. Bukannya minta malah diadu sama timnas. Misalnya ada pemain Argentina nggak dipanggil nih, gua adu dah sama Messi, jago-jagoan skill. Buat apa? Nggak ada yang begitu. Ya, susah dah kalau majunya kayak gini bang. Orang mah, udahlah. Saudaraku sebangsa dan setanah air, tampaknya memang SDM dari M. Tahir ini rendah. Dia sendiri tidak mampu untuk membedakan mana itu yang namanya pemain keturunan dan mana itu yang namanya pemain naturalisasi. Jadi perlu kita membuat perbedaan, dan memang ada perbedaan yang sangat mendasar di sini. Pemain keturunan itu adalah pemain-pemain yang punya garis keturunan, entah itu dari bapaknya, dari mamanya, dari kakeknya, dari neneknya, dari buyutnya, yang masih berdarah Indonesia. Itulah yang dinamakan pemain keturunan. Lalu yang kedua, apa itu sih pemain naturalisasi? Pemain naturalisasi adalah para pemain yang memang mereka tidak punya garis keturunan dari orang-orang Indonesia, tetapi mereka diberi status warga negara Indonesia. Misalnya seperti Gonzales, itu adalah salah satu pemain yang tidak punya keturunan, entah itu dari bapaknya, dari mamanya, dari kakeknya, dari neneknya, dari buyutnya, tidak ada darah Indonesia. Jadi tolong dibedakan ya, buat kau yang bernama Mutar alias M. Tahir alias Muhammad Tahir ini. Katanya kualitasnya 11-12, tetapi tidak mampu untuk membedakan mana itu yang namanya pemain keturunan, mana itu pemain naturalisasi. Ya, receh abang. Saudara, saya berharap bahwa para pemain lokal yang belum menjadi pemain timnas ini, ketika hadirnya pemain-pemain keturunan di grup timnas Indonesia ini, itu adalah motivasi terbesar buat Anda. Tadi saya suruh katakan, kenapa seorang Marcelino misalnya, dia bisa bergabung dengan pemain timnas? Karena skillnya beda bro. Jam terbangnya juga sudah berbeda. Ketika dibandingkan dengan seorang M. Tahir, yang mainnya aja masih pelin-pelan, passing bola aja belum benar, kasih gol juga masih di ngajarin oleh Sintayong. Belagu ngajak timnas, ngajak pemain keturunan untuk lawan dengan kalian-kalian. Kami rakyat Indonesia ini lebih paham. Kau yang tugasnya untuk main, main saja. Kami yang tugasnya untuk memantau, untuk berkomentar, untuk menilai, ya kami memang tugasnya di situ. Jangan kau sebagai pemain iya, sebagai komentator juga iya, sebagai tim penilai juga iya. Pribadimu konsistensinya di mana? Sebagai pemain, sebagai komentator,
atau sebagai raja bacot? Mari, kalau mau sukses, jadilah pribadi yang mau menghargai proses, bukan banyak protes. Tidak towel, tidak tahir. Kapan kalian mau maju? Sedih kami rakyat Indonesia melihatnya. Mari guys, kita lanjutkan lagi. Semoga saja tidak ada lagi satu manusia di muka bumi Indonesia ini yang mau mengikuti seperti si Tahir ini. Mending diadu aja, lokal versus naturalisasi, kata Bang Tahir. Video yang lagi rame ya, M. Tahir ngeluarin statement yang pengen dan PSSI harus ngadain kayak lokal versus naturalisasi katanya. Aduh, gimana menurut kalian? Dan kata Bang Tahir juga bahwa kualitasnya nggak jauh beda loh. Bahkan 11-12 sama yang pemain dalam negeri. Katanya begitu ya, kata Bang Tahir, bukan kata gua nih. Dan ada lagi statement dari Bang Tahir bilang kalau buat apa ada liga lokal kalau timnas diisi pemain naturalisasi. Gue kurang setuju Bang, karena ya orang-orang atau keturunan itu mau ngebela timnas ya jadi sah-sah aja buat jadi pemain timnas. Dan menurut gue ketika program naturalisasi ini efektif secara maksudnya pemainnya punya kualitas dan bisa ngebantu timnas berkembang dan berprogres ke depannya lebih baik lagi, ya nggak apa-apa gitu menurut gue. Malah itu jadi cambukan buat pemain-pemain yang pure Indonesia gitu. Maksudnya ayo bakat-bakat Indonesia gue percaya banyak banget, dari Sabang sampai Merauke nggak mungkin nggak ada yang bisa main bola. Ya ini kan maksudnya mindset atau mungkin pola pikirnya mungkin ya menurut gue pribadi yang gue baca adalah di sini terlalu nyaman karena gajinya udah terlalu gede untuk usia-usia yang pemain muda gitu. Misalkan pemain muda baru namanya baru naik sedikit udah dikasih harga lumayan gede dan itu menimbulkan kenyamanan gitu ya menurut gue. Ini pembacaan, semoga ya di era-era Sintayong ini untuk pemain-pemain muda kayak tidak berpuas diri dengan hasil yang kalian raih sekarang gitu, malah harus punya motivasi lebih biar bisa bermain di luar negeri. Dan gue kurang setuju juga dengan pernyataan Bang Tahir bahwa ya perbedaannya cuma dia main di luar, dia main di dalam negeri, dan itu kualitasnya katanya 11-12. Enggak Bang, menurut gue jauh banget secara pola pikir dan secara pemahaman sepak bolanya, taktiknya juga di luar kayaknya lebih maju daripada di sini gitu. Jadi semoga juga tidak ada kayak yang lokal versus naturalisasi, enggak, kita semua sama menurut gue sama, kita sama bawa nama baik Indonesia ke kancah sekarang realistisnya lagi di Asia, dan semoga bisa ke jenjang Eropa dan bisa apa ya menciptakan sejarah lagi bahwa Indonesia bisa. Soalnya ini sepak bola bisa kok, ayo, gue percaya kok ya. Muhammad Tahir tantang pemain naturalisasi uji tanding. Pemain tim promosi Liga 1, PSBS Biak dan juga mantan pemain Persipura Jayapura, Muhammad Tahir membuat komentar kontroversial di mana ia menyebutkan bahwa kualitas pemain Liga 1 tidak terpaut jauh dengan pemain naturalisasi saat ini. Hal ini ia sampaikan di podcast bersama Akmal Marhali. Menurutnya, percuma Indonesia memiliki kompetisi apabila tim nasionalnya diisi oleh pemain-pemain yang tidak bermain di Liga Indonesia. Muhammad Tahir bahkan meminta PSSI untuk mengadakan uji tanding antara pemain Liga 1 dengan pemain naturalisasi yang berada di luar negeri. Ada komentar soal ini FIFA Mania? Kita cuma kalah apa aja ya? Kita cuma kalah apa aja? Mereka mainnya di luar negeri, kita mainnya di dalam negeri. Kalau kualitas kita 11-12 sama mereka. Ya mungkin kita di Indonesia kalah jauh sama dari luar negeri. Kalau kualitas kita 11-12 sama mereka. Oh, 11-12 ya. 11-12, nggak kalah jauh sama mereka. Halo internet. Nah, jadi ada salah satu pemain PSBS Biak yaitu Muhammad Tahir yang berposisi sebagai gelandang bertahan, gelandang juga ya, gelandang jangkar. Umurnya sekarang udah 30 tahun dan sudah bermain di Liga Indonesia itu dengan 159 pertandingan di beberapa klub
di Liga Indonesia, baik itu Liga 1 maupun Liga 2. Terakhir dia nih main di PSBS Biak dan membawa PSBS Biak itu masuk ke Liga 1 musim depan. Nah, katanya pemain Liga 1 Indonesia ini 11-12 dengan pemain-pemain di luar negeri, terutama yang di naturalisasi atau pemain-pemain keturunan yang sedang main di timnas sekarang. Nah, ini mungkin Coach Sintayong boleh nih tambahkan dia ke timnas Indonesia biar duet sama Tom Haye ya. Ya, biar kita tahu nih kualitasnya sama-sama 11-12 atau gimana nih? Gimana menurut kalian? Kalau kamu nggak terima itu ya, atau kamu tuh generasi berikutnya sebelum akhirnya sekarang yang main di Belgia kan Marcelino Ferdinand, Iya. atau ya pemain naturalisasi Sandy Walsh. Sekarang Sandy Walsh juga diikutin sama Sempati Nama yang akhirnya main di Belgia semua gitu kan. Sama aja semua naturalisasi ke Indonesia. Iya, Sekarang iya. libur kompetisi nyoblos. Coba ke Indonesia enggak kan? Masing-masing ke negara. Iya. Ini nih yang katanya 11-12 sama pemain diaspora. Astagfirullah. Kalau 11-12-nya sama Liga Tarkam, iya setuju. Tapi kalau sama pemain timnas Sintayong, diaspora itu, para diaspora 11-50. Ya, Thohir. Bukan Pak Erick Thohir, bukan. Ini yang lagi viral tuh. Tahir apa Thohir tuh namanya. Mas-mas Liga 2. Kalau kualitas kita 11-12 sama mereka. Oh, 11-12 ya. 11-12, enggak kalah jauh sama mereka. Ini banyak yang suruh gue bahas terkait dengan hal ini, bahkan sampai ada yang DM. Gue nggak mau komenin deh. Kan katanya kalau mau komen itu harus bisa main bola dulu. Ini kan yang komentar itu pemain bola. Sekarang pemain bola komentar, kalian protes juga. Biasanya gue komen, gue kritik, dibilang main dulu yang bener, main bola coba. Nah sekarang pemain bola asli komen, kalian protes juga. Gimana sih, gue nggak mau komen. Tapi oke, begini ya. Kalau dibilang 11-12 pemain Liga 1 ya, pemain lokal dibilangnya, dengan pemain naturalisasi, bedanya cuman pemain naturalisasi main di luar negeri, pemain lokal main di Liga 1, itu konyol. Karena buktinya pemain kita, pemain lokal kita itu ada yang main di luar negeri. Marcelino, Arhan Asnawi itu bisa main di luar negeri. Ya bahkan kayak Witan Egy sempat pernah main di luar negeri. Artinya bisa pemain lokal kita main di luar negeri asal memang punya kualitas. Nah kalau yang main cuma di Liga 1, nah tau lah gimana. Bukannya gue meremehkan Liga 1, tapi memang sudah remeh kan, sudah ibaratnya kualitasnya kita sepakat lah. Memang masih perlu banyak evaluasi. Maka dari itu STY kesulitan cari pemain di Liga 1, kesulitan cari pemain yang mengerti, yang bisa menjalankan sistemnya. Maka dari itu dibutuhkanlah pemain naturalisasi. Untuk apa? Upgrade timnas kita. Kalau pemain kita sudah bagus di liga kita, ngapain dia capek-capek nyari ke Belanda dan sebagainya? Dia tinggal comot-comot aja dari klub. Itu gampang. STY pasti mau lebih gampang. Tapi nyatanya nggak bisa. Karena apa? Kualitas pemainnya jauh. Tom Haye, Orat Mangun, Rafael Struijk, Ivar Jenner, Jay Itzes, Bagot, Hubner. Masa mau dibandingin? Ya sorry tuh sih sama pemain liga kita. Siapa yang coba sebutin? Siapa yang lebih baik daripada pemain-pemain yang tadi gue sebut di posisi yang sama? Gak ada. Plus, kalau memang liga kita sebagus itu untuk pengembangan pemain lokal, pemain-pemain asing yang datang ke liga kita itu mayoritas nggak dipanggil di negaranya. Kalaupun dipanggil negaranya kayak Rohit Chan, Nepal dan sebagainya yang sering dibantai. Kalau pemain asal Brazil, Argentina, Prancis pernah nggak dipanggil? Nggak pernah, karena memang kualitasnya segitu, bukan high class. Makanya penting bagi pemain kita untuk keluar. Kalau nggak ada pemain kita yang keluar, ya cari pemain naturalisasi, pemain keturunan loh, bukan naturalisasi keturunan yang ada di luar negeri, main di luar negeri. Dan itu sangat penting karena beda banget mentalnya, mindsetnya. Kalau pemain lokal kita lawan Vietnam kemarin, yang lawan Vietnam gue jamin 5000% gak bakal menang 3-0, yakin gue. Tapi karena bantuan mindset mayoritas pemain-pemain yang bermain di luar, kita bisa menang. Dan kalau bilang, oh coba aja PSSI bikin adu tanding pemain lokal versus, itu terlalu
bullshit lah menurut gue, terlalu mengelompok-kelompokkan, terlalu kelihatan iri dengkinya, sakit hatinya. By the way, pemain ini kayaknya bersaing sama pemain lokal untuk masuk timnas aja nggak pernah kan, nggak bisa kan ya, apalagi sama naturalisasi, wajar dia protes. Oke guys, itulah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian terkait dengan tanggapan dari netizen terhadap bacotan dari Muhammad Tahir ini. Saya sangat yakin dan percaya bahwa efek negatifnya ini, hujatan dari netizen, bisa berimbas ke klubnya saat ini, yakni ke PSB Biak. Dengan demikian, inilah SDM, inilah kualitas yang dimiliki oleh para pemain klub kita. Bicaranya besar, passing bola aja tidak tepat sasaran. Bacotnya tinggi, lari keliling lapangan baru 3 kali napas ngos-ngosan. Ya, itu mungkin salah satu alasan kenapa pemain lokal kita di Indonesia ini tidak pernah maju-maju. Karena memang lebih banyak protes daripada proses. Saudaraku, para pecinta bola di mana saja kita berada, semoga saja cuplikan-cuplikan video, khususnya kecaman-kecaman kepada Muhammad Tahir ini, siapapun yang berkepentingan, siapapun yang punya urusan dengan Muhammad Tahir ini, mungkin bisa memberikan arahan kepada dia agar kedepannya lebih profesional, lebih bijak. Jangan banyak ngeyel seperti towel. Rakyat Indonesia pastinya marah, pastinya benci, pastinya muak melihat kelakuan manusia-manusia yang lebih banyak menunjukkan sikap protes daripada untuk berproses. Mereka-mereka yang saat ini main di timnas Indonesia, yang adalah pemain keturunan, dan juga ada beberapa pemain lokal seperti Marcelino Ferdinand bersama kawan-kawan. Mereka punya kualitas, saya sangat yakin dan percaya jauh berbeda dengan seorang Muhammad Tahir yang lagi banyak bacot ini, yang saat ini lagi rame-ramenya dihujat oleh netizen. Bahkan sampai keluarganya pun, istri dan anak-anaknya pun diserang oleh netizen. Sama halnya dengan si Towel. Jadi tampaknya memang si Towel ini punya adik yang namanya Muhammad Tahir ini. Oke, mungkin itu saja komentar singkat saya. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur kata atau buah pikiran saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian. Tetapi, mari kita bersama-sama mendukung pemain timnas kita agar mereka bisa menjadi lebih baik dari hari ini dan dari hari-hari sebelumnya, demi mengharumkan bangsa Indonesia. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam olahraga.